Di tengah gurun pasir Persia, hampir 1200 tahun yang lalu, lahir seorang ilmuwan yang kelak namanya akan abadi dalam sejarah dunia. Seorang lelaki yang tidak hanya menguasai bidang matematika, tetapi juga mengubah cara kita berpikir tentang angka dan aljabar. Tapi tahukah kalian, siapa orang di balik teori matematika yang bikin kita pusing ini? Dialah Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi, ilmuwan muslim jenius dari abad ke-9 yang dijuluki Bapak Aljabar. Bahkan, kata aljabar sendiri berasal dari karyanya, yang karirnya akan memengaruhi dunia selama berabad-abad. Penasaran gimana ceritanya? Tonton sampai habis. Al-Marifathi Al-Nur Aladhi Yakshif Al-Zalama. Lahir di Baghdad sekitar tahun 780 Masehi, Al-Khwarizmi, sekarang Uzbekistan. Dia hidup di era keemasan Islam, di mana kebudayaan dan ilmu pengetahuan Islam yang sedang berkembang pesat. Man arad an yahsul ila miftah al-hayat fa ilayh awlan an yadrus al-marifata. Berpusat di Bait Al-Hikmah, perpustakaan megah di Baghdad. Di sana, rumah-rumah ilmu pengetahuan dan perpustakaan menjadi tempat berkumpulnya para ilmuwan dari seluruh penjuru dunia. Disinilah Al-Khwarizmi meneliti dan menulis karya-karya besarnya. Oke, sekarang kita masuk ke topik utamanya, Aljabar. Al-Khwarizmi nulis buku legendaris banget judulnya Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Muqabalah. Tenang, bukan buat hafalan. Buku ini adalah awal mula dari cabang matematika yang sekarang kita kenal sebagai aljabar. Kata aljabar sendiri itu diambil dari judul bukunya, Aljabar, yang artinya menyambung atau menggabungkan kembali. Jadi kalau sekarang lo belajar X plus 3 sama dengan 7, terus nyari X-nya berapa? Nah, itu semua dari metode yang dia kembangkan. Gokil kan? Dulu orang cuma bisa ngitung-ngitung doang, tapi dia bikin cara berpikir sistematis buat nyelesain masalah matematis. Bahkan, kata algoritma itu juga dari namanya loh, Al-Khwarizmi, algoritmi, algoritm. Jadi tiap lo buka Google, nonton YouTube, atau scrolling TikTok, lo pakai algoritma yang secara sejarah bisa ditelusuri balik ke dia. Al-Khwarizmi dikenal di seluruh dunia bukan hanya karena karya-karyanya dalam geografi dan astronomi, tetapi yang paling monumental adalah penemuan beliau yang merubah wajah matematika, Aljabar. Buku beliau yang berjudul Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Muqabalah memperkenalkan konsep-konsep dasar aljabar yang sangat kita kenal sekarang yang jadi dasar aljabar modern. Al-Marifat laysat faqat lil hadiri, bal li mustaqbal akthar ishraqa. Di geografi, dia bikin peta dunia dengan koordinat lebih akurat. Waktu itu, dia juga nulis ulang karya ilmuwan Yunani tapi dilengkapin dan diperbaikin. Jadi bukan asal nyontek, tapi upgrade. Bahkan di bidang sistem angka, dia ikut mempopulerkan angka Hindu-Arab. Ya, angka 1 sampai 9 yang sekarang kita pakai ini. Dulu orang Eropa masih pakai angka Romawi yang ribet. Tapi karena karya-karya Al-Khwarizmi diterjemahkan ke bahasa Latin, akhirnya sistem angka yang lebih simpel ini menyebar luas. Buku ini ngajarin cara menyelesaikan persamaan linear dan kuadrat. Dari buku inilah istilah aljabar pertama kali digunakan, yang kemudian melahirkan kata aljabar yang kita kenal sekarang. Tidak hanya untuk kaum ilmuwan, konsep-konsep aljabar ini juga digunakan oleh para pedagang, astronom, dan berbagai profesi lainnya. Ternyata,
Di astronomi, dia bikin tabel posisi matahari, bulan, dan planet-planet. Bahkan sempat bantu perbaikin kalender. Al-Khwarizmi nggak cuma jago matematika. Dia juga ahli astronomi. Dia bikin tabel pergerakan matahari, bulan, and planet. Plus, dia menyempurnakan peta dunia zaman dulu. Keren banget kan? المعرفة ملك للبشرية جميعي وليست مقتصرة على أمة واحدة عود واحد أو زمن واحد. Pada abad ke-12, karya-karya Al-Khwarizmi diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan disebarkan ke seluruh Eropa. Bahkan, di Eropa, buku beliau menjadi teks dasar dalam pengajaran matematika selama berabad-abad. Inilah salah satu kontribusi terbesar Islam dalam membentuk dunia barat modern. Jadi, bisa dibilang, Al-Khwarizmi ini adalah jembatan antara ilmu Yunani kuno sama dunia barat modern. Lewat dia, ilmu matematika, astronomi, dan geografi dari Timur Tengah menyebar ke Eropa. Bahkan banyak ilmuwan Eropa kayak Fibonacci belajar dari karyanya. Saya Leonardo Bonacci, atau kalian kenal dengan Fibonacci. Ada yang tahu asal saya dari mana? Coba tulis di komen. Benar, saya penemu bilangan Fibonacci, ini dia contohnya. Semua ini berkat rumus dari Bapak Aljabar. Apa yang sudah kalian lakukan biar jadi penerus Bapak Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi? Tidak hanya matematikawan, bahkan para ilmuwan dan filsuf Eropa yang terkenal, seperti Fibonacci, sangat dipengaruhi oleh ide-ide Al-Khwarizmi. Dari sini, kita bisa melihat bagaimana ilmu pengetahuan Islam menjadi jembatan antara Timur dan Barat. Yang membuat Al-Khwarizmi istimewa bukan hanya kepiawaiannya dalam matematika, tetapi juga cara beliau menggabungkan warisan ilmu pengetahuan dari berbagai peradaban dengan prinsip-prinsip Islam. لقد خلق الله لعلم بالرياضيات والعلم هو المفتاح لفهم إعجاز خلقه. Dalam Islam, ilmu dianggap sebagai cara untuk memahami ciptaan Tuhan dan memperbaiki kehidupan manusia. Warisan Al-Khwarizmi tidak hanya berhenti di masa lalu. Penemuan aljabar yang kini menjadi fondasi matematika modern terus digunakan dalam bidang teknologi, komputer, dan bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Begitu banyak yang bisa kita pelajari dari dedikasi Al-Khwarizmi dalam mencari ilmu dan memberikannya kepada umat manusia. Dampak karya Al-Khwarizmi masih kita rasakan sampai sekarang. Dari komputer, kriptografi, hingga artificial intelligence, semua butuh aljabar. Bahkan, kata algoritma berasal dari namanya, algoritmi, versi latinnya. Jadi, setiap kali kita googling atau pakai medsos, kita udah berutang budi sama dia. Sebagaimana Al-Quran mengajarkan kita untuk mencari ilmu, kita juga diingatkan untuk tidak berhenti dalam usaha kita mencari pengetahuan demi kebaikan umat manusia. Seperti yang tercantum dalam ayat Al-Quran, أسأل شخصا مثل أن إذا كنت لا تعرف. Al-Khwarizmi adalah salah satu contoh nyata bagaimana Islam mendorong kita untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang akhirnya bermanfaat bagi umat manusia. Ilmu adalah cahaya, dan setiap kita berhak untuk menerimanya. Jadi, mari kita bangga akan warisan ilmiah yang telah diwariskan oleh para ilmuwan muslim seperti Al-Khwarizmi. Warisan yang tidak hanya mengubah dunia pada masanya, tetapi juga terus memberi dampak besar bagi kemajuan peradaban manusia. Kita adalah bagian dari sejarah besar ini. Coba bayangin, dari dunia Islam abad ke-9, idenya masih ngaruh sampai abad 21. Keren banget gak tuh? Dan yang bikin makin salut, semangat belajarnya dia itu luar biasa. المعرفة التي نكتسبها هي أمانة ننقلها إلى العجلة القديمة. Bayangin hidup di abad ke-8, gak ada internet, gak ada kalkulator, tapi dia bisa nyiptain fondasi ilmu yang bertahan
ribuan tahun. Gila. Nah, kalau dipikir-pikir, kisah Al-Khawarizmi ini ngajarin kita banyak hal ya. Pertama, pentingnya rasa penasaran. Dia nggak berhenti bertanya. Nggak puas cuman ngerti permukaan doang. Kedua, pentingnya sharing knowledge. Dia nulis buku, ngajarin orang, nyebarin ilmu. Bukan cuma buat pamer, tapi beneran buat kemajuan umat manusia. Dan terakhir, jangan pernah remehin kontribusi dari siapapun, apalagi yang datang dari budaya atau bangsa yang beda. Ilmu itu universal, bro. Dan kadang, inspirasi terbesar bisa datang dari tempat yang nggak kita sangka.